Menteri ya negara Arab itu, Saudi Arabia, datang ketemu Khomeini sama-sama nih di tempat sama, negara sama-sama di Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Di dalam video podcast terbarunya teman-teman, Saudara Husein Gaza dan Mas Untung kembali membuat video klarifikasi bahwa Saudara Husein Gaza ini bukanlah Syiah, teman-teman. Bahkan di dalam video tersebut, teman-teman, Saudara Husein Gaza menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang menuduh dirinya sebagai Syiah, teman-teman. Tidak akan pernah memaafkannya selama orang-orang yang menuduhnya tidak meminta maaf secara terbuka, tidak membuat video klarifikasi, maka dia tidak akan pernah memaafkannya sampai hari kiamat kelak, teman-teman. Lama ini orang-orang yang haters dan menggoreng isu juga banyak gitu kan. Ya. Nah sekarang antum klarifikasi dulu. Antum Sunni atau Syiah nih? Klarifikasi dulu dari kita nih. Kok antum berangkat ke sana? Gak ngasih tau aneh gitu. Ajak dong. Pada video saya sebelumnya, ketika saya membahas Saudara Husein ini, saya tidak pernah menyatakan Saudara Husein ini sebagai Syiah. Tetapi kita mempertanyakan kebijakan ataupun narasi-narasi dari Saudara Husein ini, yang seolah-olah teman-teman menyudutkan Arab Saudi dengan tuduhan-tuduhan keji kepada negara Arab Saudi, teman-teman. Begitu juga dengan Mas Ripras. Mas Ripras yang cukup banyak membuat video tentang dirinya. Mas Ripras juga sudah klarifikasi bahwa dia ini bukanlah orang Syiah, teman-teman. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan seorang pemuda waktu saya ngisi di Cilengsi beberapa waktu yang lalu. Ada yang nanya, Ustadz, antum dituduh Syiah, Ustadz? Ya. Tolong klarifikasi. Sebetulnya saya nggak perlu klarifikasi. Kenapa? Karena di mana-mana hukum, undang-undang ilmu hukum dimanapun, agama manapun, negara manapun, selalu yang nuduh yang ngasih bukti. Dia menyatakan bahwa dia tidak perlu klarifikasi, teman-teman. Tapi kenyataannya, dia menghadiri podcast-podcast, bahkan juga berbicara di channel YouTube-nya, bahkan juga di beberapa pertemuan, dia seringkali dan gencar sekali mengklarifikasi bahwa dirinya bukan Syiah. Ini bagaimana ceritanya, teman-teman? Berbanding terbalik dengan pernyataan yang dia sampaikan tadi, bahwa dia tidak perlu klarifikasi. Iya kan? Ya. Antum misalnya, Mas Ari, antum tadi siang nyolong jemuran tetangga ya? Buktinya apa? Antum apa jawabnya? Antum tadi siang nyolong jemuran tetangga gak? Kalau bilang enggak, mana buktinya? Mana buktinya lagi gitu kan? Pusing ente. Gimana cara Mas Ari ngebuktiin bahwa ente nggak nyuri? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Yang nuduh yang nuduh harus yang ini buktinya lo kamu dulu gitu ya. Lah kan buktinya di video itu dianggap bukti. Nah, kalau misalnya saya berada di tengah-tengah orang Syiah lalu saya dianggap Syiah, bagaimana dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Arab Saudi kemarin ke Iran? Itu beda konteks, Mas Bro. Beda konteks, Aki. Kedatangan Menteri Luar Negeri Arab Saudi ke Iran itu dalam konteks hubungan diplomasi, dalam konteks perpolitikan, teman-teman. Sangat jelas sekali negara Arab Saudi itu sangat anti sekali kepada Syiah. Jadi mustahil jika dikatakan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Arab Saudi ke Iran, langsung dikatakan Arab Saudi ini adalah Syiah. Tidak demikian. Ketika Ismail Haniyah datang ketemu duduk dengan Khomeini, orang Syiah, pimpinan Syiah, lalu di framing bahwa ini ada hubungan akidah antara keduanya gitu kan. Giliran Menteri negara Arab itu, Saudi Arabia, datang ketemu Khomeini sama-sama nih di tempat sama, negara sama-sama di Iran. Kenapa tidak di framing itu? Enggak, ini kan masalah politik, ini bla 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 bla. Ini namanya standar ganda gitu loh. Dan tuduh-menuduh itu bukan hal yang ringan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu namanya bukan standar ganda. Ismail Haniyeh memuji-muji Imam Khomeini. Memuji-muji, dipuji itu Imam Syiah. Begitu juga dengan Anda kemarin ketika menghadiri acara pemakaman Hasan Nasrullah. Anda puji itu tokoh Syiah. Sedangkan Arab Saudi ataupun Menteri Luar Negeri Arab Saudi tidak pernah memuji-muji Imam Khomeini. Tidak pernah. Beda konteksnya. Meskipun mereka bertemu, berjumpa di tempat yang sama, tetapi lihat konteksnya berbeda. Menteri Luar Negeri tidak pernah memuji orang-orang Syiah, tidak pernah memuji Imam Khomeini. Berbeda dengan Ismail Haniyeh, berbeda dengan Anda ketika Anda memuji Hasan Nasrullah. Ya, sudah nggak perlu lagi saya klarifikasi saya itu mazhabnya apa. Ya itu terang benderang seterang matahari gitu kan. Kalau saya adalah seorang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, jelas sekali gitu loh. Nah yang nuduh ini silakan kasih bukti. Kalau tidak terbukti, antum tanggung.
Ya, antum tanggung di akhirat nanti. Kita akan bertemu di pengadilan akhirat nanti. Saya nggak akan memaafkan ya. Kalau udah tersebar kecuali ente klarifikasi dan minta maaf. Siapapun yang nuduh saya, ya, antum minta maaf kepada masyarakat. Hatta cuma komen doang. Cuma komen doang misalnya, termasuk? Oh, enggak, kan mereka kan terbawa. Nuduhnya kan video. Enggak, misalnya nuduh dengan video, terus ada di komen yang kemudian memperkeruh keadaan, ngomporin juga segala macam. Termasuk itu kan? Ya, termasuk itu. Termasuk kalian yang menuduh saya Syiah dengan tulisan-tulisan komentar-komentar kalian. Ya, silakan, saya katakan ya. Saya ikhlas, nggak masalah gitu kan. Tapi antum tanggung dosanya. Dan kalau mau antum berhenti, ya antum harus klarifikasi. Saya pribadi dan teman-teman, saya, Mas Ripras, Mas Dodi Sipriadi yang membahas antum, kami tidak pernah menuduh antum itu sebagai orang Syiah. Kami hanya mempertanyakan kebijakan antum, narasi-narasi antum terhadap Arab Saudi. Kenapa kepada Arab Saudi antum seolah-olah begitu benci sekali kepada Arab Saudi? Sedangkan kepada tokoh-tokoh Iran, tokoh-tokoh Syiah, antum puji itu. Kami tidak pernah menuduh antum sebagai Syiah. Nggak tahu kalau di luar ada akun-akun lain yang menuduh Hussein Gaza ini sebagai orang Syiah, teman-teman. Ya, menjelaskan beberapa alasannya kenapa datang ke sana, dan ini juga menjadi klarifikasi saya bahwa setelah saya bertemu dengan beliau, melalui penjelasan beliau, saya pada saat ini meyakini dan bersaksi bahwa Hussein Gaza bukan orang Syiah. Ya, untuk saat ini beliau bukan orang Syiah sejauh persaksian beliau. Okelah jika antum menyatakan bahwa antum tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang menuduh antum sebagai Syiah. Ini sebetulnya juga kontradiktif pernyataan orang ini, teman-teman. Di awal tadi, dia menyatakan bahwa dia ikhlas. Dia ikhlas kalau dirinya dituduh sebagai Syiah. Terus pada pernyataan yang kedua, dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang menuduh dia sebagai Syiah. Artinya ada dua kontradiktif dari pernyataan saudara Hussein ini. Okelah jika demikian. Sekarang yang kita tanyakan, teman-teman. Bagaimana dengan tuduhan antum kepada negara kerajaan Arab Saudi? Di beberapa podcast, di beberapa pernyataan antum yang menyatakan bahwa saudara kita, negara Arab Saudi, tidak peduli kepada Palestina. Hanya membantu dengan kain kafan saja. Ini harus antum luruskan juga. Harus antum klarifikasi juga. Ini adalah tuduhan yang keji yang antum buat kepada kerajaan Arab Saudi. Benar ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Inggris Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Sekarang kita buka-bukaan data saja. Apakah betul Arab Saudi tidak peduli kepada Palestina seperti narasi-narasi yang antum sampaikan ke media sosial antum, ke publik, bahwa negara Arab Saudi seolah-olah tidak peduli ke Palestina, hanya membantu Palestina dengan kain kafan saja. Oke, teman-teman juga bisa akses nanti, linknya saya sematkan di deskripsi di bawah video ini. Jadi di sini teman-teman, data yang kita dapatkan dari CNN Internasional. Ini adalah negara-negara terbanyak yang membantu Palestina. Lembaga PBB, ini adalah laporan dari PBB, teman-teman. Indonesia berada pada peringkat 54. Dari sekian banyak negara yang membantu Palestina, Indonesia berada pada peringkat 54 dengan total bantuan $200.000 atau setara dengan 2,9 miliar rupiah pada peringkat ke-54. Ini juga mungkin sudah termasuk donasi yang antum kumpulkan. Intinya di sini teman-teman adalah donasi dari negara kita Indonesia. Jika dibandingkan dengan Arab Saudi berada pada peringkat pertama. Sangat jomplang sekali. Indonesia pada peringkat 54, sedangkan Arab Saudi pada peringkat pertama. Dengan total bantuan $27 juta Amerika. Atau setara dengan, berapa ini? 398 miliar rupiah. Luar biasa. Sangat jomplang sekali. Ini data yang dibuat oleh PBB pada tahun 2022 kemarin.
ketika saudara Husein kemarin merasa paling terfitnah, merasa paling tertuduh dari berbagai macam narasi, karena memang jelas teman-teman, jelas bukan kita ini nanti pahala kita akan habis di akhirat karena mereka menuduh-nuduh Husein Gaza sebagai Syiah. Husein Gaza sendiri menuduh-nuduh negeri Arab tidak menolong Palestina. Padahal kalau kita melihat tabel di sini perhatikan baik-baik. Kalau berbicara tentang bantuan uang, Indonesia berada di urutan 54. Sedangkan Arab Saudi berada di urutan pertama dan tertinggi. Jangan berbicara sok-sokan saya si paling Gaza dan saya si paling penggalang dana dan paling membantu Palestina. No, bantuan Anda dibandingkan dengan negara Arab yang Anda jelek-jelekan jauh cepeng kemana-mana. Kalau berbicara masalah uang, kan Anda menarik dana untuk membantu Palestina. Tidak sebanding uang yang Anda kumpulkan dengan uang yang dikirimkan oleh negara Arab. Perhatikan itu baik-baik. Iklan A, iklan B untuk mengais donasi dari berbagai macam media, itu tidak seberapa dengan apa yang dikirimkan. Bahkan Indonesia, satu negara Indonesia, berdonasi kepada Palestina tidak seberapa dibanding apa yang didonasikan oleh Arab Saudi. Perhatikan itu baik-baik. Lalu jelas di sini tidak perlu merasa tertuduh, terfitnah, saya dituduh Syiah. Sedangkan Anda kepada Syiah sendiri tidak ada keberatan dan malah membela ketika berdialog dengan saya. Husein Gaza kemarin ketika dialog dengan saya, jelas-jelas dia membela seorang Rafidah, yaitu Hasan Nasrullah. Saya tidak pernah menyebut Hasan Nasrullah dengan puji-pujian, sanjung-sanjungan, dengan menyematkan kalimat Sayyid. Tidak akan pernah. Karena dia bukan Sayyid, dia Rafidah, pembantai kaum muslimin, saudara-saudara kita di Suriah. Jadi sudahlah akhi, sudahlah kepada saudara Husein Gaza ini, sudahlah memfitnah kepada pemerintahan Arab Saudi. Dan harusnya antum juga meminta maaf. Juga membuat video klarifikasi. Berapa banyak umat, masyarakat yang termakan dengan fitnah antum. Yang menyatakan seolah Arab Saudi tidak peduli kepada Palestina. Yang seolah Arab Saudi hanya mengirimkan kain kafan saja. Jangan sampai amal ibadah antum yang selama ini antum juga giat membela Palestina, juga giat mengumpulkan donasi-donasi untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina menjadi hilang di hadapan Allah karena fitnah antum kepada kerajaan Arab Saudi. Satu negara loh, satu negara antum fitnah. Sedangkan ada beberapa netizen yang mungkin memfitnah antum sebagai seorang Syiah, antum tidak rela, antum tidak maafkan. Apalagi satu negara antum tuduh demikian. Na'udzubillah. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.